Buah-buahannya, makanannya jangan ditaruh dulu, jangan dikeluarin dulu. Sebab pidato sama makanan kalah pidato saya ini, saya yakin. Nanti saja dulu. Sampai mana saya tadi ngomongnya itu? Siang hari itu luar biasa menahan rasa lapar dan rasa haus. Di situ kita sadar tuh, oh kita cuma 11 jam nahan lapar dan nahan haus, bukan main. Hilang kekuatan kita, lemah kesehatan kita. Justru harusnya kita sadar bahwa sombong nggak perlu ada dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Nurul Islam, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Bersumber dari sebuah hadis di mana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang meletakkan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam sorga. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Tapi di sisi lain Nabi memberikan peringatan, wa man ja'alal qur'ana khalfahu. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar. Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka, jurang kehancuran, hancur di dunia, lebih-lebih hancur di akhirat nanti. Pilihan tergantung kepada kita umat Islam. Kira-kira kita mau taruh Quran di depan atau di belakang? Mau taruh Quran di depan atau di belakang? Itu artinya Al-Quran imam, kita makmum. Kita yang harus ngikutin Quran, bukan Quran yang mengikuti syahwat nafsu kita. Karena itu pantaslah Al-Quran tuntunan agar kita selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Sayangnya, Bu, sayangnya sekarang ini kita baru cuma sekedar menjadikan Al-Quran tontonan, bukan tuntunan. Ya Bu, apaan? Sok tahu. Umumnya kita ini umat Islam baru sekadar menjadikan Al-Quran tontonan, tapi belum seluruhnya jadi tuntunan. Apa misalnya Ustadz? Tengok, mungkin saja selama Ramadan ini siang malam pagi sore Quran kita baca. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihkan minyak wangi. Kita mau ambil, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati.
tapi isi ajaran kandungan Al-Quran tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan sama saja Quran baru sekedar tontonan, tapi belum jadi tuntunan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa jadi rahmah, bisa membawa rahmah, bisa menjadi obat? Tapi kalau kita umat Islam baru sekedar menjadikan Al-Quran hanya sebatas tontonan, tapi bukan tuntunan. Yang baca Al-Quran dengan suara merdu disanjung dan dipuja, yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dicaci dan dicela. Banyak tak macam itu sekarang? Yang memegang teguh nilai-nilai kebenaran habis dicaci maki, dibuli melalui media sosial. Tapi yang menjual martabat dan kehormatan, menampilkan tipu daya, muslihat dan khianat, itu malah sekarang yang dipuja-puja. Yang menebarkan nilai-nilai kebaikan tanpa pamrih, mereka selalu dilupakan. Tapi yang mengerjakan kebaikan karena pencitraan, itu yang dianggap berjasa. Ada nggak macam itu sekarang nih? Pura-pura dekat rakyat, pura-pura berbuat baik sama rakyat, pencitraan. Ada macam itu tak? Banyak apa enggak? Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu momentum malam nuzulul Quran kita memperingati di Masjid Nurul Islam. Jadikan Al-Quran jangan lagi cuma sebuah tontonan, tapi tuntunan dalam kehidupan kita. Kenapa? Agar kehidupan kita bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Apalagi malam ini nih, menjelang malam-malam akhir, ketika kita memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan. Betul ya? Malam di mana hendaknya kita memperbanyak hari-hari kita, hendaknya kita memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quranul Karim. Lalu di 10 hari terakhir ini hendaknya kita memperbanyak menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Entah itu ibadah yang namanya iktikaf, entah itu ibadah yang namanya qiyamul lail, kita sudah sholat taraweh, entah itu ibadah yang namanya tadarus, kajian dan segala macam. Gunakan waktu-waktu tersebut, karena memang ini yang ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Beginilah gampangnya nih, kita semua tentu ngaku orang beriman, betul apa tidak? Quran sudah menjelaskan gandengan dari iman itu adalah innallazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang ngaku beriman, Al-Quran menegaskan mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Inilah tuntunan Quran. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ya Allah, anggaplah ini Ramadan terakhir yang kita jumpai dalam kehidupan dunia, karena memang tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita jumpa lagi atau tidak. Nih, yang hadir di Masjid Nurul Islam, ada yang sudah dijamin Ramadan tahun depan jumpa lagi? Ada apa tidak? Anggaplah ini Ramadan terakhir yang kita jumpai. Kenapa? Supaya semangat beribadahnya ada. Tidak cuma sekedar mengklaim beriman, tapi wa'amilus sholihat, mengerjakan berbagai macam ibadah.
Dalam sejarah itu Nabi kalau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menyingsingkan lengan baju, menggelar hamparan sejadah. Beliau konsentrasi agar ibadahnya lebih khusyuk, fokus, konsentrasi menjelang 10 malam terakhir Ramadan. Nabi 10 malam terakhir makin konsen ibadahnya, sing-singkan lengan baju, menggelar hamparan sejadah. Terbalik sama kita. Kita 10 hari menjelang akhir Ramadan mau lebaran, pening kepala. Betul apa tidak? Cari baju lebaran. Betul apa tidak? Anak minta dibelikan sepatu, rumah minta diperbaiki, pening kepala. Nabi 10 hari menjelang terakhir bulan Ramadan, sing-singkan lengan baju, menghamparkan sejadah, lebih fokus beribadah. Kenapa? Tidak ada jaminan Ramadan tahun depan bisa berjumpa lagi atau tidak. Ya Allah, karena khuluquhul Quran. Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang perilaku, sifat dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, akhlak baginda Nabi itu akhlaknya yang kayak bagaimana sih? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi adalah Al-Quranul Karim. Nah, tuntunan kita umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Satu yang ingin saya sampaikan pembahasan malam ini, perbanyak amal ibadah. Karena memang Al-Quran menjelaskan dengan tegas, orang yang ngaku beriman itu harus dibarengi dengan memperbanyak amal ibadah. Sebab kita tahu Ramadan ini bulan yang penuh dengan bonus. Nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan balasannya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa kita memperbanyak nilai-nilai ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saudara, yang namanya ibadah, ada ibadah yang mahdhah, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah yang ghairu mahdhah. Apa itu? Menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama. Dalam Islam ini dicatat sebagai sebuah ibadah, dan insya Allah dalam bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah pengejawantahan dari ibadah mahdhah yang kita kerjakan. Contoh, sholat itu ibadah mahdhah. Sholat mengajarkan kepada kita umat Islam untuk punya sifat tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Ayo tengok, ketika kita takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bukankah pandangan mata kita dianjurkan menuju ke bawah? Betul apa tidak?
Ini menandakan bahwa kita diajarkan untuk tawadhu, rendah hati. Begitu kita sujud, anggota badan kita yang tinggi dan mulia, kepala ini adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Betul apa tidak? Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Ibadah mahdoh pengejauhan tahan, ibadah ghairu mahdoh pengejauhan tahan dari ibadah mahdoh. Maka orang yang sholatnya rajin, tentu dalam hidup bermasyarakat dia mampu menjaga sikap, menjadi manusia yang rendah hati. Enggak pantas kita ini umat Islam yang rajin sholat terbesit perasaan sombong dalam hati kita. Enggak pantas, karena sholat mengajarkan kita rendah hati. Lagian dalam hidup ini apa sih yang mau kita sombongkan? Manusia kita ini pantas enggak untuk sombong? Tak pantas lah. Jangankan harta, itu titipan. Jangankan ilmu, itu titipan. Jangankan pangkat dan jabatan, itu semua titipan. Nyawa kita saja mutlak milik Allah. Betul apa tidak? Enggak pantas kalau ada orang ngaku beriman tapi hidupnya sombong. Puasa lebih-lebih melatih dia untuk menjadi manusia yang rendah hati, tawadhu. Tengoklah waktu puasa nih, tengah hari, siang hari, ketika jam 12, jam 1, bukan main perut kita menahan rasa lapar. Betul apa tidak? Bukan main tenggorokan kita menahan rasa haus. Dari situ kita menyadari bahwa kita ini manusia, makhluk yang paling lemah. Betul apa tidak? Kalau kita sadar kita makhluk yang paling lemah, enggak pantas kita berlaku sombong. Ya, taruh saja makanannya, buahannya dek. Sudah enggak apa-apa taruh. Dah, jangan dikeluarin dulu makanannya, sudah nggak apa-apa. Nah, buah-buahannya, makanannya jangan ditaruh dulu, jangan dikeluarin dulu. Sebab pidato sama makanan kalah pidato saya ini, saya yakin. Nanti saja dulu. Sampai mana saya tadi ngomongnya tadi? Siang hari itu luar biasa menahan rasa lapar dan rasa haus. Di situ kita sadar tuh, oh kita cuma 11 jam nahan lapar dan nahan haus, bukan main. Hilang kekuatan kita, lemah kesehatan kita. Justru harusnya kita sadar bahwa sombong nggak perlu ada dalam hati kita. Sombong karena harta. Apa sih yang akan kita bawa mati? Kira-kira yang hadir di sini nih, nanti yang mati ada nggak yang bawa hartanya ini? Tak ada lah. Yang kita bawa cuma 3 lembar kain kafan. Betul apa tidak? Sombong karena harta, lalu melecehkan dan merendahkan yang lainnya, mandang orang dengan sebelah mata, sebab yang sebelah lagi picek, tolak pinggang pun di dada, meremehkan orang lain. Tak pantas menyandang gelar orang beriman. Sebab apa? Ibadah mahdoh mengajarkan kita untuk jadi manusia yang tawadhu dan rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu
di penghujung Ramadan, sebagaimana landasan dan dasar kita, tuntunan kita umat Islam tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah. Kalau mulut ngaku beriman, maka konsekuensinya dalam kehidupan adalah memperbanyak ibadah. Dan ibadah tadi saya katakan bukan cuma sekedar ibadah mahdhah, ada lagi ibadah ghairu mahdhah. Kita ini puasa, tadi saya katakan menahan rasa lapar dan rasa haus luar biasa payah betul. Benar apa tidak? Dengan lapar, dengan haus, kita merasakan bahwa kekuatan kita menurun. Kita menjadi manusia, makhluk yang lemah. Kita sadari betul itu. Tapi ketahuilah, puasa yang kita jalankan paling lama cuma 11 sampai 12 jam. Dari mulai subuh sampai terdengar kumandang azan maghrib, kita kemudian boleh makan dan boleh minum. Betul apa tidak? Tapi karena kita sudah merasakan tidak enaknya lapar dan haus, timbul di hati kita sifat peka, sifat mau berbagi, sifat untuk berbuat baik kepada sesama. Oh, kalau saya menahan lapar dan haus cuma 11 jam, saudara-saudara saya di luar sana, mereka menahan lapar dan haus bukan cuma 11 jam. Boleh jadi mereka menahan lapar dan haus berhari-hari. Ada yang berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Dengan dididik berpuasa, kita ikut merasakan lapar dan haus. Ada kepekaan sosial, ada kepedulian, berbagi, menebarkan perbuatan baik kepada mereka, saudara-saudara kita yang di luar sana. Hebatnya lagi nih, dalam menebarkan kebaikan kepada sesama yang dibentuk lewat ibadah puasa, Islam mengajarkan kepada kita, Quran memberikan tuntunan kepada kita dalam menebarkan kebaikan, dalam melakukan ibadah, jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu. Sebab setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh muslimin dan muslimat, kalau itu diniatkan mencari keridhaan Allah, maka sudah dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu, dalam berbuat kebaikan, jangan pernah kita pilih kasih dan pandang bulu. Sebab kalau mau berbuat baik selalu pandang bulu, tentu yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Betul. Tuntunan kita adalah Al-Quranul Karim. Panutan kita adalah junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Klop sudah. Al-Quran menuntun kita berbuat baik, jangan pilih kasih dan jangan pandang bulu. Tuntunan panutan kita baginda Nabi mencontohkan dengan gamblang dan jelas. Nabi itu dalam berbuat baik, beliau tidak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu kota, jangankan kepada orang satu agama, kepada orang lain agama, Nabi memberikan contoh, beliau berbuat baik. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan seorang muslim dicatat ibadah dan insya Allah bernilai ganda pahalanya. Dahulu di pojok kota Madinah ada orang Yahudi tua buta. Kita lihat ini. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, lahir di Mekah. Orang Mekah asli baginda Nabi itu. Beliau pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang lahir di Madinah, Yahudi kelotokan,
sudah berbeda. Nabi kampungnya di Mekah, ini orang kampungnya di Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi tulen, buta, tua. Tiap hari Nabi datang ke pojok kota Madinah untuk menjumpai orang Yahudi tersebut. Ngapain? Suapin makanan. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Tiap hari Nabi datang untuk berbuat kebaikan. Berupa apa? Menyuapkan makanan orang Yahudi tersebut. Lagi enak-enaknya disuapi makanan sama baginda Nabi. Ini Yahudi karena buta, dia cuma mengandalkan telinga. Dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi ini, pidato. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau jumpa Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Terbayang tak bahwa yang lagi nyuapin dia adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah wajah Nabi? Enggak. Merah kuping Nabi? Enggak. Berhenti Nabi nyuapin makanannya? Enggak. Terus disuapi oleh Nabi dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Inilah teladan kita. Dalam berbuat baik enggak pilih kasih. Enggak mesti dengan orang satu kampung, enggak mesti dengan orang satu agama, dengan orang lain agama. Kalau memang memerlukan pertolongan, umat Islam harus membantu. Teladannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan baik yang kita lakukan dicatat sebagai sebuah ibadah, dan di situ insya Allah membawa hidayah buat orang lain. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan, sedang enak-enaknya disuapi makanan. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau jumpa Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi tak ngaruh. Nabi enggak jadi manusia baper. Terus disuapi oleh baginda Nabi dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih orang Pasir Putih namanya di sini ya. Kira-kira orang Pasir Putih masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapinlah terus, tapi makanannya campurin racun sedikit, Pak. Quran memberikan tuntunan, innallazina amanu wa amilus solihat. Nabi memberikan panutan dalam berbuat baik. Umat Islam jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Perbuatan baik yang dilakukan, kalau diniatkan mencari keridhaan Allah, itu sudah dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Saudara, dari perbuatan baik yang kita lakukan karena mengharap ridho Allah, sering turun hidayah, sering mengundang taufik dan inayah. Yang saya sampaikan riwayat ini sampai saatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Diangkatlah khalifah pertama Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar dilantik menggantikan baginda Nabi, Abu Bakar datang ke rumah Ummul Mukminin, istri baginda Nabi, Sayyidah Siti Aisyah. Aisyah anaknya Abu Bakar. Tapi karena Ummul Mukminin, Abu Bakar yang datang. Wahai Ummul Mukminin, istri Nabi, ibu orang-orang beriman, adakah perbuatan kekasih saya yang belum saya kerjakan?
Sayyidah Aisyah bilang, Abah, seluruh perbuatan-perbuatan suami saya Abah sudah kerjakan sunnah-sunnahnya, tapi ada satu yang belum Abah lakukan. Apa itu? Suami saya setiap hari datang ke sudut kota Madinah. Di sana ada orang Yahudi. Setiap hari suami saya nyuapi orang Yahudi itu dengan makanan. Ini belum Abah kerjakan. Mendengar hal tersebut, Khalifah Abu Bakar buru-buru pulang ke rumah, menyiapkan makanan, ditaruh di rantang, berbagai macam lauk pauk ada di dalamnya. Ada jengkol, kalau di kita lah. Disiapkan menu yang lezat-lezat. Setelah selesai persiapan makanan di dalam rantang itu, dibawa oleh Abu Bakar ke sudut kota Madinah, bertemu dengan orang Yahudi yang buta. Abu Bakar nggak banyak cakap, duduk di sampingnya lalu menyuapi makanan orang Yahudi tersebut. Baru sekali kunyah, makanan yang ada di dalam mulut orang Yahudi tersebut langsung dikeluarkan. Kalau bahasa Jakartanya dilepehin. Bahasa Pekanbarunya apa itu? Hah? Diludahi. Baru sekali dikunyah oleh orang Yahudi tersebut, langsung dikeluarkan kembali. Enggak cuma makanan itu dikeluarkan kembali, Yahudi ini campur marah. Sudah diberi makanan, disuapi pula, dikeluarkan campur marah-marah. Oh betul lah, kalau kita tempeleng saja dia. Sambil marah, Yahudi ini berkata, siapa kamu yang nyuapin saya? Abu Bakar sebagai khalifah, Amirul Mukminin, jabatannya presiden. Beliau berkata, saya yang tiap hari nyuapin kamu. Apa jawab Yahudi? Bohong. Kamu bukan orang yang tiap hari nyuapin saya. Orang yang tiap hari nyuapin saya, makanannya itu sudah lembut, masuk ke dalam mulut saya tak payah untuk mengunyahnya. Sementara makanan yang kamu masuki masih keras. Yang kedua, tangan yang tiap hari nyuapin saya, tangannya halus dan lembut, berbeda dengan tangan kamu. Siapa kamu? Mendengar ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlinang air mata. Beliau nangis terseduh-seduh lalu mengatakan, Bapak benar, saya bukan orang yang tiap hari nyuapin Bapak. Yang nyuapin Bapak tiap hari adalah kekasih saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar kata-kata Muhammad yang tiap hari nyuapin orang Yahudi tersebut, pingsan langsung, semaput. Enggak lama dia siuman Yahudi ini, lalu berkata, luar biasa akhlak Muhammad. Tiap hari dia datang nyuapin saya makanan, tapi tiap itu juga saya caci maki dia, saya pengaruhi orang-orang, tapi tidak berubah perilakunya kepada saya. Hei Abu Bakar, kau sebagai pengganti Muhammad Rasulullah, mulai saat ini saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini poinnya. Dalam berbuat kebaikan jangan pilih kasih dan pandang bulu, sebab kita tidak tahu lewat tangan kita berharap kepada Allah menjadi wasilah agar orang lain mendapat hidayah, taufik dan inayah. Jelas ini? Jelas ini? Apalagi di bulan suci Ramadan macam ini, perbuatan-perbuatan baik dilipat gandakan. Karena itu ayo sama-sama di penghujung Ramadan masuk fase itqum minan nar, pembebasan dari api neraka.
Hendaknya orang yang beriman tentu konsekuen, konsisten memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Sementara perbuatan buruk yang kita kerjakan itu pun akan kembali kepada kita masing-masing. Hidup ini pilihan. Kalau kita mau berbuat kebaikan, itu akan kembali buat diri kita. Kalau kita mau berbuat kejahatan, itu juga akan kembali buat diri kita. Karenanya, ayo Ramadan perkuat dan pertebal keimanan sambil memperbanyak amal ibadah.